Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Maulana dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam kelas A semester 3 dengan NIM 2481090017. Jadi di sini saya akan memaparkan tentang PowerPoint yang berjudul Pemimpin sebagai Pembina Organisasi atau Kantor. Jadi di sini tuh ada pengertian pemimpin. Jadi organisasi itu adalah suatu wadah atau sistem yang terdiri atas sekelompok orang yang bekerja sama secara terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam organisasi, setiap anggota memiliki peran, tanggung jawab, dan fungsi masing-masing yang selalu berkaitan sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien. Organisasi juga bukan hanya sekedar kumpulan individu, tetapi merupakan sistem terencana yang berorientasi pada pencapaian tujuan secara kolektif melalui koordinasi. Di sini juga menurut para ahli yaitu James de Money berpendapat bahwa organisasi adalah bentuk setiap hubungan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Dan ada satu lagi ahli yang menyebutkan yang bernama Kester I. Bernard menyatakan bahwa organisasi itu sistem kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara sadar bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Terus juga ada dinamika kelompok dan pembinaan organisasi. Terus dinamika kelompok ini berasal dari kata dynamics, yang berarti kekuatan yang menimbulkan perubahan, dan grup yang berarti kelompok. Jadi secara sederhana, dinamika kelompok itu segala bentuk interaksi, hubungan, dan proses perubahan yang terjadi di dalam suatu kelompok ketika para anggotanya bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dinamika ini juga mencakup bagaimana anggota berkomunikasi, berperan, berkonflik, bekerja sama, serta bagaimana keputusan diambil dalam kelompok tersebut. Terus juga ada salah satu ahli yang menyebutkan yang bernama Proud dan Zender 1968. Dinamika kelompok itu studi tentang kekuatan yang beroperasi di dalam kelompok yang mempengaruhi perilaku dan hubungan beranggota. Terus pembinaan organisasi. Pembinaan organisasi adalah upaya yang dilakukan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas suatu organisasi. Pembinaan ini juga mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan struktur organisasi, serta pengembangan budaya kerja sehat dan profesional. Menurut ahli Siagan 1999, pembinaan ini bertujuan untuk memastikan agar seluruh komponen organisasi dapat bekerja secara harmonis dalam mencapai tujuan bersama. Jadi dinamika kelompok dan pembinaan organisasi ini jadi saling berkaitan erat, di mana dinamika kelompok yang sehat itu akan mendukung proses pembinaan organisasi berjalan efektif, dan begitupun sebaliknya. Jadi pembinaan organisasi yang baik akan memperkuat dinamika kelompok dalam organisasi, menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. Yang terakhir itu ada pemimpin sebagai pembina organisasi. Jadi pemimpin ini adalah seorang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain agar bersedia bekerja sama dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks organisasi ini, pemimpin tidak hanya berperan sebagai pengendali, tetapi juga sebagai pembina yang membentuk karakter, budaya kerja, dan semangat anggota. Peran pemimpin sebagai pembina organisasi ini, jadi sebagai pembina, pemimpin berperan dalam menumbuhkan, mengarahkan, dan memelihara kehidupan organisasi agar berjalan dengan baik. Peran tersebut itu meliputi yang pertama itu ada pembina moral dan etika. Yang kedua ada pembina hubungan dan kerjasama, ada juga pembina kedisiplinan dan tanggung jawab, dan ada juga pembina kompetensi dan profesionalisme, dan yang terakhir itu ada pembina visi dan motivasi. Jadi mungkin penjelasan dari saya cukup sekian. Apabila ada salah kata atau ya itu, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.